Jadi gini ceritanya, ada anak SMP kelas 2 cewek, dia pamitan sama orang tuanya buat jalan-jalan. Pamitannya sih jalan-jalannya sama temen-temen cewek, tapi ternyata dia jalannya tuh sama temen cowok. Dia pamitan pergi sekitar jam 3 sore. Terus ibunya bilang, oke, nggak apa-apa kamu main sama temen, tapi sebelum maghrib baru sudah pulang ya. Udah, akhirnya jalan lah anak itu kan, jalan nggak tahu kemana. Sudah ditelepon sama ibunya, udah mau maghrib nak, pulang. Dia jawab, ya sebentar lagi. Tapi ternyata sampai habis maghrib pun ternyata anak ini belum pulang. Lah, karena sudah maghrib, udah kelewat maghrib, anak ini juga pulang. Tapi dia tuh takut sama orang tuanya, takut dimarahin. Nah, karena sudah malam, diantarlah sama teman cowoknya yang ngajak jalan ini. Dianterin, tapi nggak diturunin di rumahnya, diturunin di deket jalan rumahnya dia. Ya, ke rumahnya dia masih sekitar 200-an meter lah gitu. Nah, pas dia diturunin itu, nggak taunya nggak pulang itu anak, nggak tahu kemana. Ibunya nyariin sudah kemana mana, nggak nyariin, nggak ketemu, dan HP-nya juga ditelepon aktif tapi nggak ada yang ngangkat. Makin takut dong orang tuanya. Nah, teruslah dicari lah, tanya sama teman-temannya tuh, tadi dia pergi sama siapa. Nah, ternyata pergi sama temennya yang cowok ini ditanya gitu sama keluarganya si cewek, tadi jalan kemana? Ke sini, main aja terus nongkrong. Nah, terus anaknya, kamu antar pulang nggak? Iya antar pulang, diturunin di sini, di deket rumah, tapi nggak mau diantar ke rumah karena dia takut dimarahin sama orang tuanya. Jadi anak ini tuh kayak trauma gitu loh, trauma dimarahin sama orang tuanya. Ya udah, karena udah lama bingung, orang tua sudah nangis, dicariin juga nggak ketemu. Akhirnya salah satu warga di situ bilang kalau memang lihat cowok itu nurunin anak cewek di deket rumahnya dia, tapi anak ceweknya itu nggak jalan ke arah rumahnya, malah turun. Jadi jalannya tuh tinggi, terus agak turun gitu, kayak ke parit. Nah, di sebelah parit itu emang itu kebun bambu, ya kebun biasa buat main anak-anak, tapi di situ ada kebun bambu. Nah, dicariin kan, warga sudah kumpul semua, dicariin, tapi nggak ketemu juga di situ. Nyampe warga tuh bingung dan agak merasa takut itu, ini gimana. Terus adalah orang yang emang pinter gitu, dia bilang, kalau di sini itu emang agak rawan ini, di sini banyak hal mistisnya. Ya udah, akhirnya warga tuh bilang, jangan-jangan diculik wewe gombal sini, karena emang mitosnya di situ tuh, di kebun itu yang bahwa kebun bambu itu ada wewe gombalnya yang suka ngumpetin anak kecil ataupun anak yang masih di bawah umur itu. Dicarilah, kumpul semua warga di situ, dicari dari pagi sampai malam lagi, sampai pagi lagi, selama 3 hari nggak ketemu. Dan akhirnya warga tuh bingung kan, udah dicari kemana-mana, bawa kentongan, bawa bantal anaknya yang biasa buat tidur anaknya itu, bawa baju yang biasa dipakai anak itu biar dia mau keluar gitu. Nggak mau keluar juga sudah 3 hari. Dan akhirnya karena bingung kan, sudah kemana-mana, jadi dicarinya juga ketemu, sudah
ada yang saran manggil ini nggak bisa juga, manggil ini juga nggak bisa juga. Nah, adalah orang salah satu ustadz apa ya, boleh dibilang ustadz, pokoknya dia orang pintar lah, saya nggak tahu itu seperti apa, tapi dia orang pintar. Lalu datang ke situ, dia berdoa di situ malam keempat kalau nggak salah itu, doa di situ. Akhirnya dia bisa ngelihat bahwa sebenarnya itu anak di sini, anak di deket sini, nggak jauh gitu loh, tapi dia belum bisa muka banget gitu loh, karena masih ketutupan. Ya udah, dia doa lagi sama warga di situ juga, suruh berdoa di situ, doa bersama-sama. Terus kentongannya dipukul terus, bunyi terus, kentongannya dibunyiin terus, gitu lah. Anak ini keluar tapi dia diem lah, matanya pucat, wajahnya pucat, jadi matanya tuh ya kayak nggak ada apa-apanya, kosong gitu. Udah bawa pulang, dibawa pulang lah. Tapi anak itu selama masih di rumah juga tidak mau ngomong dan tidak mau makan. Dia masih pakai baju yang sama waktu pergi, dan masih pokoknya lengkap, gak ada yang HP-nya juga masih ada, komplit lah, nggak ada yang kurang suatu apapun. Yang berbeda cuman bajunya. Jadi bajunya dia itu yang tadinya dipakainya tuh jadi kebalik, kan nggak mungkin ya dia pergi itu pakai baju kebalik gitu kan, pasti kan diingetin sama ibunya atau sama temen cowoknya tadi. Dan dia nggak ketemu, dia posisi dengan baju yang terbalik gitu. Katanya Pak Ustadz sih itu sudah diganti tadi bajunya di sana sama si wewe gombelnya itu. Dan akhirnya udah dibersihin, udah, tapi anak ini masih belum mau makan, padahal dia sudah 3 hari nggak makan, tapi dia juga nggak mau makan, pandangannya kosong lah. Saran dari orang-orang yang di situ, ulama-ulama yang di situ, akhirnya ya udah kita doain aja biar ini, udah bikinlah selamatan, bikinlah doa. Dan ketika didoain itu anak ini malah kerasukan. Dia jerit sejadi-jadinya, teriak sejadi-jadinya, dan berontak sejadi-jadinya. Dipegangin orang 4 itu, tangan kanan kiri dipegangin 2 nggak bisa, kaki dipegangin 2 orang nggak bisa, nggak kuat itu orang. Padahal itu anak kecil kelas 2 kalau nggak salah, 2 SMP, tapi kekuatannya kenceng banget. Saya juga ngelihatnya juga heran, ini anak kenapa. Dan orang-orang yang di situ juga merasa takut karena ngelihat pelototannya dia, lihat dia memandang orang-orang yang di situ tuh kayak mau dicekek, kayak mau dibunuh. Wah, pokoknya mencekam banget lah suasananya. Dan karena dia teriaknya juga histeris, ibunya nangis, akhirnya cobalah anak ini ditenangin sama bapak ustadznya tadi. Ya, bapak ustadz ini juga ternyata merasa dia ini anak kok makin jadi gitu loh, padahal dia udah dibawa ke rumah. Nah, ternyata menurut pak ustadznya itu bahwa wewe gombelnya tuh masih belum rela anak ini dibawa gitu loh. Ya udah, terus si bapak ustadz itu ini manggil temennya nih, nggak tahu temennya, nggak tahu gurunya, pokoknya dia manggil temennya dari daerah Cirebon. Datanglah orangnya ke situ dan didoain sama orangnya itu. Dia bilang dia bertarung sama wewenya itu. Akhirnya sekitar setengah harian itu anak ini mulai sadar. Tapi yang anehnya, ketika sadar dia tidak tahu apa-apa. Dia cuman bilang takut gitu aja. Tapi pikirnya orang-orang kan ini anak takut sama wewe gombelnya ya. Dan ternyata bukan takut sama wewe gombelnya.
anak ini takut sama ibunya. Ya, dia bilang cuman gitu aja. Oke lah, dikiranya kan sudah bener ya, ini anak sudah nggak masalah gitulah. Pulanglah orang yang dari Cirebon ini, dan ketika orang yang dari Cirebon ini pulang, anak ini hilang lagi. Tadinya kan sudah sadar, dia bilang cuman mau ke belakang mau pipis, dan anak hilang lagi. Aduh, aku merinding kalau ingat cerita ini. Ya, ini anak hilang lagi. Bingung, warga ngumpul semua. Itu hampir yang namanya satu kampung warga di situ semua mencekam, sampai anak-anak pada ketakutan. Ya karena ini bener-bener heboh banget gitu loh. Mungkin kalau itu terjadi di zaman yang sekarang pasti banyak yang ngerekam, tapi kan itu terjadi udah lama sebelum ada HP secanggih sekarang gitu. Udah, anak ini hilang, akhirnya bingung kan mau ngapain lagi, ditelepon lagi tuh sama temannya Pak Ustadz itu. Dia padahal belum nyampe kampungnya, dia balik lagi, nyampe situ lagi. Ya udah nggak apa-apa, karena orang pintarnya ini sudah tahu nih, oh ini kasusnya seperti ini, dan yang bikin ulah tuh siapa gitu. Udah, akhirnya dicari lagi, dan anak ini tuh dicari ke tempat yang tadinya dia ketemukan. Dicari nggak ada, dipakai kentongan lagi, muter kampung juga dicari nggak ada. Dicari di pohon bambu samping rumahnya dia juga nggak ketemu. Bingung kan. Dan akhirnya pas sekitar jam berapa nih itu ya, sekitar habis maghrib lah. Jadi ini ketemunya juga nggak sengaja diketemukan gitu loh. Ada orang yang kalau zaman dulu kan ngelihat TV itu kan pakai antena kan, lah ada orang yang lagi masang antena tuh, benerin antenanya. Sebenarnya sudah dipasang dari Pak sore, cuma dibenerin lah. Pas dia naik ke atapnya buat ngikat itu antenanya tuh, dia ngelihat, karena dia di atas rumahnya si anak cewek yang hilang itu, di terasnya tuh kan ada apa ya itu ya, yang dari aluminium gitu buat talangnya lah, kalau orang Jawa bilang itu talangnya. Anak itu tidur di talangnya di situ, dilihatnya jauh-jauh. Geger lagi kan, itu kayaknya anaknya itu di atas teras, atap teras. Orang kan heboh, gimana caranya ini anak bisa tahu-tahu di atas teras rumah, di atap teras rumah ini. Ya udah diturunin, dia masih kayak semula pertama kali ditemukan di deket pohon bambu itu, dengan ada yang nggak inget apa-apa, cuman dia akhirnya dikasih lah doa lagi, doain lagi. Tapi yang ini nggak teriak-teriak, cuman diem aja. Tapi anak ini tetap diem. Tapi yang orang pintar ini tahu kalau ini belum sadar sepenuhnya, masih ada gangguan. Ya udah, akhirnya karena Pak Ustadznya ini merasa bahwa ini kalau diposisikan di situ itu terus kurang bagus, akhirnya Pak Ustadz itu nyaranin sama keluarganya, ini biar nggak kembali seperti ini lagi, ini harus dibawa nih ke Cirebon. Dibawa ke Cirebon. Pak Ustadznya bilangnya seperti itu. Ya udah, akhirnya karena keluarganya juga bingung kan, nggak tahu harus gimana, setuju aja akhirnya sama Pak Ustadznya. Nah, gadis ini dibawalah ke Cirebon. Dalam perjalanan, ini cerita salah satu teman saya yang ikut di dalam mobilnya itu, namanya Mas Cis namanya. Kata Mas Cis itu,
di dalam mobilnya itu, waktu mau keluar desanya itu, si anak ini teriak-teriak tuh. Di dalam mobil ditenangin, nggak bisa, nendang sana nendang sini, mukul sana mukul. Bahkan masih sendiri dia sampai rahangnya itu sampai kesikut sampai anak ini karena dia berusaha megangin juga. Karena padahal dia badannya gede. Dan saya rasa kalau Macis sendiri anak ini nggak posisi sadar baik-baik saja, dipegang sama Macis, anak ini pasti nggak bisa berontak. Tapi ini anak bisa berontak, bisa nendang, bisa nyukut, bisa mukul. Dan ini dipinggirin mobilnya kan, bahaya kan, takutnya nendang sopirnya, malah nanti sopirnya nggak fokus, oleng gitu loh mobil. Ya udah dipinggirin, dikasih doa, udah. Pokoknya intinya menurut Pak Ustadz, intinya ini anak nggak boleh dibawa keluar dari desanya itu. Ya udah, tapi namanya Ustadz nggak mau kalah dong, masa kalah sama hantu atau setan gitu. Ya udah, akhirnya di doain lagi, dibawa lah di dalam mobilnya tuh, ditenangin, terus langsung dibawa ke Cirebon. Lah pas di Cirebon itu, jadi ternyata Pak Ustadz ini punya pesantren. Nah di pesantren itu baru dipakein mukena sama ibu ustadznya yang di situ, dipakein terus dibacain doa kayak di ruqyah kayak gitu loh. Akhirnya dibacain doa di ruqyah, anak ini sadar. Setelah berapa hari itu udah mulai mau makan, sudah mau ditanya, sudah mau jawab, sudah tahu namanya. Tapi anak ini belum boleh pulang karena menurut Pak Ustadz ini nggak bisa nih kalau anak dibawa pulang, karena menurutnya Pak Ustadz Wewe Gombelnya tuh sudah senang banget nih sama anak ini, jadi harus dijaga, istilahnya dipagerin nih anak ini biar nggak boleh diambil lagi gitu. Ya udah, akhirnya keluarganya tuh setuju anak ini tetap ditaruh di Cirebon. Bahkan dia pindah sekolah di sana lah, sambil mondok di sana, mempertebal ibadahnya dia di pondok itu. Dan dengar-dengar sih sampai sekarang anak itu sekarang nggak tinggal lagi emang di desa itu ya, karena orang tuanya juga takut gitu loh terjadi apa-apa lagi sama dia. Terakhir saya tanya sama Macis sih, anaknya ini sudah nikah, udah punya anak, tapi nggak tinggal di desa itu lagi. Jadi begitulah ceritanya anak gadis yang diculik sama Wewe Gombel. Dan ini benar-benar kisah nyata, karena saya bercerita karena saya mengalaminya waktu saya main ke rumahnya Macis itu. Dan emang beberapa hari saya ngikutin di sana, bahkan saya sampai nginep di rumahnya Macis ya. Begitu saja teman-teman, terima kasih sudah mau mendengarkan cerita dan atau kisah nyata saya. Jangan lupa pencet subscribe dan juga like, komen, dan bagikan ke teman-teman cerita ini biar teman-teman juga tahu harus hati-hati ketika bepergian, dan jangan lupa berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.